Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat mendengarkan kutum pada pagi ini. Kedua, sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, pada kesempatan pagi ini Ustazah akan menceritakan tentang Fathu Mekah atau pembebasan kota Mekah. Jadi, pada awal bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijriah, Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya melakukan perjalanan dari kota Madinah ke kota Mekah untuk umroh. Nah, ketika sampai di Hudaybiyah, mereka bertemu dengan beberapa penjaga dari kaum Quraisy. Mereka menghalangi rombongan dari Nabi Muhammad untuk masuk ke Mekah. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa maksud kedatangan mereka bukan untuk berperang, tetapi untuk umroh saja, ibadah saja. Tapi mereka tetap menolak. Nah, karena penolakan yang terus dari kaum Quraisy, maka dilakukanlah perundingan antara kaum muslimin dan kaum Quraisy. Perundingan ini Dari hasil perundingan ini menghasilkan sebuah perjanjian dinamakan Perjanjian Hudaybiyah. Nah, yang pertama, gencatan senjata selama 10 tahun antara kaum muslimin dan kaum Quraisy. Tidak boleh ada kekerasan ataupun peperangan antara kedua belah pihak. Yang kedua, jika ada yang datang dari kaum Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW, maka harus dikembalikan. Jika tanpa seizin orang tuanya, maka harus dikembalikan. Tetapi jika ada kaum muslimin yang datang kepada kaum Quraisy, maka tidak boleh dikembalikan. Kemudian yang ketiga, diperbolehkan siapa saja di antara suku-suku di Arab untuk bergabung bersama kaum muslimin ataupun kaum Quraisy. Nah, pada saat itu ada suku Khuza'ah. Suku Khuza'ah ini memilih bergabung bersama kaum muslimin, sedangkan Bani Bakr memilih bergabung bersama kaum Quraisy. Kemudian yang keempat, pada tahun ini Nabi Muhammad SAW masih belum diberikan izin untuk memasuki kota Mekah. Tapi di tahun berikutnya diperbolehkan untuk masuk ke Mekah dengan syarat hanya tiga hari saja. Itu pun tidak boleh membawa senjata kecuali pedang yang tidak dihunus. Nah, yang kelima, perjanjian ini diikat dengan ketulusan dan tanpa paksaan. Jadi murni karena kemauan mereka sendiri. Nah, ketika para sahabat mendengar perjanjian ini, mereka sedikit tidak terima karena mereka merasa bahwa perjanjian ini sangat tidak menguntungkan bagi kaum muslimin. Tetapi Nabi Muhammad SAW terus meyakinkan bahwa sebenarnya perjanjian ini justru sangat menguntungkan bagi kaum muslimin. Dan akhirnya para sahabat pun mengikuti apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW dan memutuskan untuk kembali. Ternyata perjanjian Hudaybiyah ini tidak berjalan dengan baik, tidak berjalan dengan lancar, karena kaum Quraisy melanggar perjanjiannya. Jadi Bani Bakr telah menyerang Bani Khuza'ah. Nah, penyerangan ini juga dibantu oleh kaum Quraisy. Setelah kejadian ini kan terdengar oleh Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah SAW mengambil keputusan dengan para sahabat untuk menyerang Mekah. Kemudian para pemuka Quraisy
khawatir dengan hal ini dan mengutuslah Abu Sufyan untuk datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan. Tetapi ketika Abu Sufyan datang kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi hanya diam saja, tidak menjawab. Dan Abu Sufyan pun berusaha untuk berbicara kepada para sahabat. Tapi sama, para sahabat juga tidak merespon apa yang dikatakan Abu Sufyan. Di Madinah, kaum muslimin telah menyiapkan 1000 pasukan untuk datang ke Mekah. Tujuannya adalah untuk menjalankan misi, yakni pembebasan kota Mekah dari kaum Quraisy. Ketika pasukan muslim sampai di kota Mekah, kaum Quraisy sangat kaget karena ternyata pasukan kaum muslimin sangat banyak, yakni 10.000 dan lebih banyak daripada kaum Quraisy. Maka dari itu mereka pasrah dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Bahkan para pemimpin Quraisy pun pasrah kepada Nabi Muhammad SAW, tunduk mereka karena mereka takut kalaupun mereka melawan pasti tidak akan menang karena jumlahnya yang sangat berbeda. Nah, setelah itu kan berarti kota Mekah sudah dikuasai itu oleh Nabi Muhammad SAW, dikuasai tanpa pertumpahan darah, tanpa peperangan. Kemudian Nabi Muhammad SAW dengan kasih sayangnya memaafkan, mengampuni kaum Quraisy dan penduduk Mekah. Nabi Muhammad berpidato kepada kaum Quraisy, dan kaum Quraisy pun mengakui bahwa apa yang diucapkan Nabi Muhammad SAW itu benar. Nabi Muhammad SAW menghancurkan semua berhala yang ada di sekeliling Ka'bah. Kemudian kaum Quraisy pun keheranan karena ternyata patung yang selama ini mereka sembah ternyata bisa hancur juga, dan orang yang menghancurkannya pun tidak kena kualat. Mereka merasa ditipu, mereka merasa dibohongi karena ternyata Tuhannya itu tidak nyata. Dan setelah kejadian itu, ketika itu langsunglah semua yang ada di situ, para penduduk Mekah, kaum Quraisy masuk Islam berkat apa yang mereka lihat pada waktu itu dan berkat apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kejadian itu terjadi pada bulan Ramadan tanggal 17. Baik, hanya itu yang bisa Ustazah sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.